Nah, hukum bowo itu hukum yang enggak jelas, Pak. Hukum yang enggak dikatakan sedekah masih mengharap kembali, dikatakan hutang, enggak ada akad hutang. Ini hukum yang wala-wala. Napa wala-wala niku, Bu? Enggak jelas. Wairu jalis, enggak jelas. Coba jenengan bowo. Kadang-kadang sebagian kalau sudah punya hajat diundang enggak ngembalikan, ditagih. Pak, sampai amplop Pak ya. Nah itu berarti hatinya itu enggak ikhlas, harta enggak taruh di kantong tapi di hati, masih mikir baliknya. Makanya kalau jenengan bowo itu Pak, sudah niatkan ikhlas Pak, niatkan sedekah. Nggih. Aslinya dahulu itu oleh para ulama, kalau saudaramu tuh punya hajat, mantenan, hajatan, bantu pikiran, tenaga dan biaya. Itu aslinya. Ketika membantu sedekah jangan mengharapkan balasan. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan batalkan sedekahmu dengan mengharapkan balasan dan menyakiti orang yang disedekahi. Aslinya begitu. Maka Pak, kalau di kampung-kampung ada mantenan, guyup, yang ibu-ibu bantuin masak di dapur, ikhlas. Yang bapak-bapak bantuin dirikan terop, jadi panitia, ikhlas. Soal jenengan nanti ketika punya hajat dibantu orang lain itu merupakan anugerah, bukan tujuan. Yang enggak sempat bantu tenaga, pikiran. Enggak bantu pikiran, tenaga, uang. Sudah, saya nyumbang ayam, saya nyumbang beras. Itu aslinya dahulu. Ikhlas. Sekarang bergeser, Pak. Itu menjadi dicatat. Napa? Masuk buku. Iki nyumbang piro iki. Dianggap utang. Tapi ketika memberi enggak ada akad utang kan? Yang lucu, undangan sudah ada gambar apa? Gambar celengan. Nggih. Ada nggih? Pernah nerima undangan gambar celengan? Itu artinya minta dibowohi itu. Yang lebih parah lagi ini, kadang-kadang sekarang ini modelnya itu prewedding ya, gambar calon laki, calon perempuan sudah dempet-dempetan berdua, padahal itu belum akad nikah. Ada apa ada? Banyak. Siapa yang mau manten? Nah ini berarti enggak sofi, enggak bersih hatinya. Bersih. Tasawuf, bersih hatinya. Nah, ahli tasawuf ini penting, kita membersihkan hati. Kalau cuma dohir saja, sambian sholat, ruku, sujud, itu bagus. Kalau hatinya kosong itu enggak bersih, masih belum sempurna. Karena hati kita ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat kepada tubuhmu, bentukmu, rupamu, ndak. Allah melihat kepada hatimu. Ini artinya apa? Hati ini penting. Bukan berarti kalau begitu Pak nggak usah pakai baju telanjang yonda. Artinya luar itu hanya simbol saja, yang paling penting adalah hati. Inilah pekerjaan tasawuf. Tasawuf, pembersihan hati ini. Tazkiyatun nafsi, pembersihan hati. Nah, kebanyakan ahli tasawuf ini kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad adalah dari akidah Al-Asy'ariyah. Kama hakadzalika Abul Qasim Al-Kushairi, sebab juga menceritakan demikian Abul Qasim Al-Kushairi fi awal risalatihi, di awal risalahnya, risalah Al-Kushairiyah, wa ya bihamdillah, dan itu alhamdulillah kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, aqidatuna, yaitu akidah kita. Akidah kita ini kata
Al-Habib Abdul Al-Haddad itu adalah akidah Al-Asy'ariyah wa aqidatu ikhwanina, dan akidah saudara-saudara kita minas sadah al-Husainiyin al-ma'rufin bi ali Abi Alawi, juga akidahnya al-Husainiyin yang dikenal dengan Ba Alawi, dari keturunan Ali Abi Alawi. Itu kebanyakan al-habaib wasadah, itu akidahnya adalah akidah al-Asy'ariyah. Wa aqidatu aslafina, dan akidah para ulama salaf kita min ladun Rasulullah SAW ila yaumina hadza, mulai sejak zaman Nabi Muhammad sampai kepada hari ini. Itulah dalam Uqudul Almas, dalam kitab Uqudul Almas 89. Baik, sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan. Nggih, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang ingin saya tanyakan, kita kan sering mendengar masalah hadis bahwa setiap muslim itu hukumnya wajib untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, dalam Islam ini batasan fardu ini seperti apa? Apakah harus ilmu yang mencakup tasawuf, syariat atau akhlak? Atau kalau misalkan ada seorang muslim yang dia hanya mempelajari syariat dan akhlak tanpa mempelajari tasawuf, apakah itu fardu ainnya sudah gugur? Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini Dr. Faiz ini. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu fardu bagi setiap orang Islam, laki dan perempuan. Kata Imam Al-Ghazali, fardu itu ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu semua wajib belajar. Apa? Yaitu ilmu yang berkenaan dengan untuk akhirat, hubungan dengan Allah. Berarti ya akidah, syariah, termasuk juga tasawuf, akhlak ini. Karena tasawuf ini kan ihsan, akhlak, wajib kita belajar. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sahabat Rasul, membersihkan hati, keikhlasan hati, itu wajib. Itu ilmu yang fardu ain, yang berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan akhirat. Ada yang fardu kifayah, sebagian yang belajar, yang lain sudah gugur kewajiban. Apa? Ilmu yang berkenaan dengan kepentingan dunia, ilmu kedokteran. Dr. Faiz sudah belajar, ya saya sudah gugur kewajiban. Nggak harus belajar semuanya. Ya, sebagian yang belajar, sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau umat Islam nggak ada yang belajar ilmu kedokteran, semua berdosa. Umat Islam nggak ada yang belajar ilmu arsitektur, semua berdosa. Umat Islam nggak ada yang belajar ilmu manajemen, semuanya berdosa. Tapi sebagian yang belajar, yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu syariat, ilmu akidah, wajib belajar. Adapun cara belajarnya tidak harus di bangku sekolah. Bisa jenengan ikut ngaji di masjid-masjid, mendengarkan di radio, lihat di TV, TV 9, ngaji terus TV 9 itu. Ya, atau tanya ke Ustadz Google, Mbah Yahoo. Cuma harus ada yang gurunya yang mengajarkan itu. Jadi soal teknis belajarnya monggo, tidak harus di bangku sekolah. Jelas nggih? Mudah-mudahan semuanya, kita semua bersih akidah kita, benar akidah kita, ala akidati ahli sunnah wal jamaah, dan diterima amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma ya fattah ya razaq ya kafi ya ghani. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa anfalka man siwak. Allahumma taqbina hadza dhanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala dainan illa qadaita wala saqaman illa syafaita wala musalla yasarta wala hajatan min dunya wal akhirah la qudahnaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillah min barakatil Fatihah. A'udzubillahi